Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan daring dari mata kuliah Manajemen Investasi Teknologi Informasi. Ya, jadi pada materi kali ini kita akan membahas tentang suatu framework atau kerangka kerja untuk menilai atau melihat apakah suatu investasi teknologi informasi di dalam organisasi sudah sesuai dengan harapan atau tidak, yang disebut dengan kerangka kerja value from investment IT, atau singkatannya adalah VAL IT. Nah, oke, silakan mengikuti dari penjelasan yang akan saya berikan. Semoga apa yang kita diskusikan ini bisa bermanfaat. Oke, untuk berikutnya kita akan mencoba untuk membahas tentang apa tujuan dari penggunaan VAL IT dan apa yang dimaksud dengan COVID. VAL IT itu kepanjangannya adalah Value from IT Investment. COBIT itu merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola tata kelola dan juga manajemen IT di dalam sebuah organisasi. Nah, dari VAL IT dan COBIT itu sendiri merupakan output atau produk dari ITGI atau Information Technology Governance Institute. Nah, Information Technology Governance Institute itu merupakan suatu konsorsium yang mana anggota dari ITGI itu merupakan perusahaan-perusahaan yang telah melakukan kegiatan manajemen IT dengan baik. Jadi perusahaan-perusahaan ini itu sudah memiliki pola dan proses bagaimana caranya untuk memanage IT itu dengan sukses. Nah, perusahaan-perusahaan ini kemudian itu tergabung atau bergabung ke dalam suatu konsorsium atau suatu kelompok organisasi. Nah, kenapa sih perusahaan-perusahaan ini bergabung ke dalam suatu kelompok organisasi? Agar perusahaan ini dapat mendeskripsikan kira-kira proses generik di dalam pengelolaan IT itu sebenarnya seperti apa. Nah, konsorsium yang mana perusahaan-perusahaan ini bergabung itu disebut dengan ITGI, atau kepanjangannya adalah Information Technology Governance Institute. Nah, ITGI atau Information Technology Governance Institute memiliki salah satu produk. Produknya itu apa? Produknya itu adalah suatu kerangka kerja. Ya, kerangka kerja yang digunakan untuk mengatur suatu aktivitas TI yang bermacam-macam di dalam organisasi. Nah, oke, jadi itu terkait dengan ITGI. Salah satu produk dari ITGI adalah kerangka kerja. Kerangka kerja yang kita bahas di sini adalah VAL IT dan juga COBIT, ya. Kita akan membahas terlebih dahulu kerangka kerja COVID. Kerangka kerja COVID itu ditujukan untuk apa? Kerangka kerja COVID itu ditujukan untuk mengatur tata kelola dan manajemen TI pada sebuah organisasi. Jadi sekali lagi, COVID itu digunakan untuk mengatur tata kelola dan manajemen TI di dalam sebuah organisasi. Apa yang dimaksud dengan tata kelola, apa yang dimaksud dengan manajemen? Kita membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan manajemen TI. Yang mana manajemen ini memiliki 4 fungsi. Fungsi dari manajemen itu adalah untuk perencanaan, implementasi, terus pengawasan, dan yang terakhir adalah evaluasi atau controlling. Nah, manajemen TI itu dilakukan di dalam organisasi dengan tujuan untuk bisa mengelola aplikasi, mengelola data, mengelola informasi, mengelola suatu jaringan di dalam organisasi, mengelola bandwidth internet di dalam organisasi itu dengan baik. Ya, itu tujuan dari suatu manajemen TI. Siapa pelaksana manajemen TI? Manajemen TI itu dilaksanakan oleh manajer. Manajer di dalam organisasi itu ada setidaknya kita mengenal ada 3 tingkat, ya. Yang pertama adalah manajer tingkat tinggi, yang kedua adalah manajer tingkat menengah, dan yang terakhir yang ketiga adalah manajer tingkat bawah atau manajer operasional. Manajer tingkat tinggi tugasnya itu adalah untuk mengatur, mengelola, mengawasi, merencanakan setiap keputusan IT di dalam organisasi. Manajer tingkat menengah tujuannya adalah untuk, atau tugasnya itu adalah untuk mengatur kegiatan-kegiatan pengelolaan TI di dalam sebuah organisasi. Manajemen operasional atau manajer operasional bertugas untuk mengatur kegiatan-kegiatan operasional TI di dalam sebuah organisasi. Nah, oke, jadi di sini manajemen TI itu semuanya dilakukan oleh manajer. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan tata kelola? Yang dimaksud dengan tata kelola di sini itu adalah
kegiatan untuk bisa menyelaraskan antara strategi IT dengan strategi bisnis di dalam organisasi. Nah, apa yang dimaksud dengan strategi? Strategi sendiri itu merupakan rencana jangka menengah yang bisa dirumuskan oleh suatu organisasi untuk mengatur kemana IT itu akan dijalankan oleh organisasi. Nah, rencana jangka menengah itu biasanya disebut dengan suatu strategi. Pada sebuah organisasi yang menerapkan IT untuk membantu proses bisnisnya, biasanya terdapat dua jenis strategi. Yang pertama itu adalah strategi bisnis dan yang kedua adalah strategi TI. Strategi bisnis dan strategi TI itu harus saling terkait. Karena apa? Jika tidak terkait, maka implikasinya adalah ada suatu implementasi teknologi di dalam organisasi atau aplikasi, tetapi tidak ada yang menggunakan aplikasi tersebut. Atau manfaat dari penerapan IT itu ternyata tidak merepresentasikan apa yang diharapkan. Nah, itu merupakan miss ya. Miss yang terjadi karena tidak adanya keterkaitan antara strategi bisnis dan strategi IT. Nah, tujuan dari yang namanya tata kelola salah satunya adalah yang pertama tadi, yaitu untuk menyelaraskan antara strategi bisnis dan strategi IT. Tujuan yang kedua di dalam suatu tata kelola adalah untuk memitigasi atau mengurangi risiko yang terjadi dari penerapan IT pada sebuah organisasi. Nah, kita sudah tahu tentang tujuan dari tata kelola. Sekarang siapa pelaksana tata kelola? Pelaksana tata kelola itu ada dua. Yang pertama adalah Dewan Pengawas dan yang kedua adalah Dewan Pelaksana. Dewan Pengawas tujuannya atau tugasnya adalah untuk merencanakan IT Master Plan, sedangkan Dewan Pelaksana itu tugasnya adalah untuk memonitor kegiatan pelaksanaan dari IT Master Plan tadi. IT Master Plan, nama lainnya adalah strategi teknologi informasi atau strategi sistem informasi di dalam sebuah organisasi. Oke, jadi kita tahu ya tentang ranah dari COVID ini. Sekarang apa saja sih ranah yang ada di dalam FAL IT? FAL IT itu khusus, itu merupakan suatu kerangka kerja yang dihasilkan dari ITGI yang khusus digunakan untuk bisa memberikan suatu gambaran yang jelas tentang manfaat investasi TI pada sebuah organisasi. Itu tujuan dari yang namanya suatu FAL IT. Nah, sekarang apa tujuan dari atau apa keterkaitan antara COBIT dengan FAL IT? Oke, kita tahu bahwa COBIT itu ditujukan untuk mengelola atau mengatur tata kelola dan manajemen. Yang mana tata kelola dan manajemen itu dilaksanakan oleh manajemen tingkat atas, menengah, dan operasional. Nah, biasanya hasil dari kegiatan manajemen atau kegiatan tata kelola itu berupa suatu dokumen yang dinamakan dengan IT Master Plan. IT Master Plan ini itu kalau misalkan ingin dijalankan di dalam suatu organisasi, maka harus dirubah terlebih dahulu ke dalam suatu kegiatan yang actionable atau kegiatan yang dapat dikerjakan. Nah, kegiatan yang actionable yang merupakan representasi secara teknis dari IT Master Plan itu disebut sebagai, atau ada dua jenisnya. Yang pertama itu bisa berupa program, yang mana program ini dikerjakan secara periodik setiap tahun secara terus-menerus. Yang kedua itu yang disebut dengan project, yang mana project itu memiliki suatu cakupan waktu yang terbatas dan memiliki tujuan tertentu. Ya, jadi proyek ini tidak dilakukan secara periodik, tetapi dilakukan dalam satu waktu tertentu yang memiliki tujuan tertentu. Contoh dari program dan proyek itu seperti apa? Contoh dari program itu seperti ini. Membuat suatu evaluasi atau melaksanakan evaluasi TI setiap tahun, itu merupakan program. Sedangkan proyek seperti apa? Membuat suatu proyek untuk melihat atau memonitor kinerja dari staff, itu merupakan suatu project. Jadi tolong dibedakan antara program dan project. Nah, investasi TI itu bisa dilaksanakan dalam bentuk project. Nah, berarti di sini dapat disimpulkan bahwa
suatu kerangka kerja yang bisa digunakan untuk melihat apakah investasi TI di dalam suatu organisasi itu sudah berjalan dengan baik, dimonitor dengan baik, terurut, teratur, memiliki suatu bentuk koordinasi maupun terstruktur dengan jenis investasi TI lainnya di dalam organisasi, itu disebut sebagai file IT. Nah, jadi bisa diketahui ya apa yang disebut dengan COBIT atau apa keterkaitan antara COBIT dengan file IT. COBIT tujuannya adalah untuk salah satu dari tujuan COBIT atau salah satu deliverable dari COBIT adalah IT Master Plan. IT Master Plan agar bisa actionable maka harus dirubah menjadi program dan project. Bagaimana caranya agar investasi TI berupa project itu bisa berjalan dengan baik, maka kita bisa gunakan yang namanya file IT. Oke, jadi kita sudah tahu nih apa tujuan dari penggunaan COBIT, apa tujuan penggunaan file IT, dan apa keterkaitan antara keduanya. Oke, jadi untuk berikutnya kita akan membahas tentang objektif atau tujuan dari penggunaan file IT di dalam organisasi. Nah, tujuan utama dari penggunaan file IT di dalam organisasi itu adalah untuk memaksimalkan nilai dari investasi TI terhadap bisnis dari suatu perusahaan melalui penerapan suatu tata kelola. Tentunya penerapan tata kelola atau governance yang baik atau good governance. Nah, pelaksanaan good governance di dalam investasi TI ini dibagi menjadi beberapa proses. Proses-proses di dalam pelaksanaan tata kelola investasi kemudian dikelompokkan menjadi suatu domain. Setidaknya di dalam file IT ada 3 domain utama yang harus dipahami, yang mana tiap-tiap domain itu terbagi menjadi proses-proses yang harus dikerjakan oleh organisasi. Selain itu, di dalam file IT itu juga mengatur tentang prinsip yang harus dipatuhi ketika organisasi ingin menerapkan praktek investasi TI dengan baik. Nah, kenapa sih prinsip dan domain atau proses ini harus ada di dalam file IT? Karena prinsip maupun proses ini memang ditujukan untuk membantu manajer eksekutif maupun dewan pengawas di dalam perusahaan untuk membuat suatu keputusan mana investasi terbaik dari opsi-opsi yang ada, sehingga bisa memberikan suatu nilai bisnis yang maksimal bagi organisasi. Nah, oke, jadi versi terbaru di dalam file IT itu adalah file IT Framework 2.0. Oke, jadi kita sudah membahas tadi tentang apa sih yang dimaksud dengan file IT, keterkaitan antara file IT dengan COBIT, serta tujuan dari file IT. Oke, jadi itu merupakan pembahasan yang kita lakukan pada bagian pertama ini. Akan kita lanjutkan pada bagian yang kedua yang membahas tentang proses di dalam file IT dan domain pada file IT.